Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 2042278 akan mempresentasikan tugas tentang teori belajar mata kuliah psikologi belajar kelas B. Oke, yang pertama, pengertian teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam rancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan adanya teori belajar akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, macam-macam teori belajar terbagi menjadi 4. Pertama ada teori behavioristik, kedua teori kognitivisme, ketiga teori konstruktivistik, dan yang terakhir teori humanistik. Yang pertama teori belajar behavioristik dikenal dengan teori belajar perilaku karena analisis yang digunakan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori belajar behavioristik berpendapat pada adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah segala hal yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Pembelajaran dan evaluasi pada teori behavioristik menekankan pada hasil dan evaluasi menuntut satu jawaban benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya, yang kedua, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini berpandangan belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Selanjutnya, ada teori belajar konstruktivistik. Merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Oke, kemudian yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori ini sifatnya abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori ini juga amat sangat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal.
manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Mungkin bisa implikasi teori belajar humanistik ini lebih merujuk pada guru sebagai fasilitator. Fasilitator sebaiknya memberikan perhatian dalam menciptakan suasana kelas, situasi kelas, atau pengalaman kelas. Fasilitator berguna untuk membantu memperoleh tujuan perorangan dan tujuan kelompok yang bersifat lebih menyeluruh. Guru sebagai fasilitator di sini lebih mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan yang bermakna bagi dirinya sendiri. Sekian dari saya atas presentasinya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.